Cuman kemarin selama 3 tahun itu jarang sih ini apa ujian. Kok jarang ujian? Kok bisa? Cuman 2 kali apa di selama. Lu lulus Males, nggak tapi lu? Nemuin ada conference di mana di Eropa atau apa, kita bisa ngajuin dana untuk mereka funding kita gitu untuk ikut conference. itu. Fatul Firdaus ngobrol bersama, merantau di Inggris Raya, banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya, belum tentu ada faedahnya. Legalisir nggak perlu. Legalisir nggak perlu. Udah percaya aja ya dia. Iya, percaya aja. Oh, nggak perlu legalisir. Udah Karena percaya emang dia. gampang banget untuk masuk kampus di UK itu. Yang penting ada IELTS. Sama sih, yang penting ada IELTS sudah. Dan ada uangnya. Terus Gitu, jadi apa? Berarti kalau dia kan foundation diajarin nih academic writing nanti gimana? Kalau lu karena udah S2 udah dianggap udah bisa lah ya. Iya, kalau S2 udah dianggap udah bisa, jadi nyampe sini langsung Jebur. jebur. Sempat ini gak? Wah, kok beda sini sama di Indonesia gitu atau mau emang begini kalau Sebenarnya yang bikin beda tuh gurunya sih, dosennya. Kalau di sini kan nyantai banget kan, manggil nama, terus gitu. ngechat malam juga, ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Terus nggak perlu ada simbol seperti ini kan. Mau izin kan nggak perlu kan. Jadi udah tektokannya jadi enak. Jadi nggak seperti tidak ada gap antara dosen dan mahasiswa gitu. Jadi Terus jadi cara enak aja. cara ngajarnya bagaimana? Kan kalau ada misalkan ujian nih, Mm-mm. lo hasilnya bagaimana? Dia ngasih respon nggak? Ngasih ini kamu Ngasih kayak ngasih gini, respon, gitu. ngasih feedback dan Feedbacknya dikasih. feedbacknya dikasih tahu mana yang salah, mana yang harus diimprove kayak gitu. Oh, ada ini. Mm-mm. Sempet ini gak? Wah, academic writing gua ternyata Nah, begini kalau gitu. kalau di S2 itu nggak diajarin kan academic writing kayak gimana gitu. Dan sekarang kan udah ada AI. Nah, Jadi Iya. kebanyakan mahasiswa itu kebantu dari situ pakai AI itu. Macam-macam gitu ya. kalau Mas kan dulu belum ada AI nih. Waduh, Gimana Mas? nangis darah saya. Nangis darah itu kayak anak SD lagi ya, aku belajar anak SD lagi, belajar dulu tutor gitu ya, ada tutornya gitu. Kita satu-satu tuh nulis satu paragraf, satu halaman aja tuh. Itu disorot-sorotnya udah kayak merah semua gitu, kayak nangis aku itu udah nulis seharian aja salah semua itu. Ngulang lagi dari pertama itu. Aduh, baru nulis bab 1 itu Ya, padahal. bab satu ya. Kalau sekarang banyak yang pakai AI ya. Iya, Iya, makanya kan betul. sebenarnya kampus sendiri itu ngasih les kan, ngasih kursus academic writing, academic English tuh kayak gimana. Nggak laku sekarang. Iya. Karena yang penting kita tahu strukturnya, apa Yang yang kita penting mau tahu sampaikan, strukturnya, kita iya. tahu gitu ya. Udah sekarang AI aja. Sekarang udah banyak kayak AI. Cuman permasalahannya ketika ujian esai di kelas Nulis. Iya. Untungnya saya kan computer science, jadi Di nggak komputer perlu ya. tuh, nggak perlu bikin esai kan. gitu ya? Iya. Nggak ada tuh apa ujian esai ataupun tugas bikin esai kayak argumen-argumen gitu nggak nggak ada, kayak minimum berapa words gitu nggak ada. Jadi ya mungkin udah Bikin antara apa coding? antara coding atau enggak math atau enggak ya bikin project. Udah Itu itu berhubungan dengan angka kan. berhubungan dengan angka aja. Mungkin kalau yang Pak berargumen itu lebih ke yang law and business mungkin. Kebanyakan Sosial science, ya, social science. sama termasuk sosial juga kan bisnis. Termasuk ya. Itu kalau Nulis nggak sih lo? Nulis. Harus nulis kok. Cuman kemarin selama 3 tahun itu jarang sih ini apa ujian. Kok jarang ujian? Kok bisa? Cuman 2 kali apa di selama. Lu lulus Males, nggak tapi lu? Apa lupa tiduran? Wah, nggak ada ujiannya. Kayaknya emang tergantung jurusan sih. Oh, terus Kayak- ngapain tuh? Buat Iya, ngukurnya pakai apa? pakai tugas-tugasnya aja. Kebanyakan project atau ya esai gitu sih. Tunggu, saya nggak bisa kebayang nih S1 kok disuruh bikin project, kalau S2 project itu ngapain sih boleh? Iya. Karena di Indonesia mungkin jarang ya istilah Iya. kok ujian bikin project gitu. Boleh terangin lu nggak yang S2 dulu tadi dengan Mas? Kalau bikin project itu biasanya dikasih dari dosennya. Kayak apa contohnya? Ada dosennya, jadi dosennya lagi mengerjakan project apa, terus dibantu sama mahasiswanya. Dan kalau di S2 itu banyaknya grup project. Jadi kayak 5 orang, 5 sampai 7 orang. Kerja kelompok. Iya, kerja kelompok aja. Tapi kita bikin project ya project asli gitu, project dosennya kayak gitu. Kalau enggak
kerjasama sama industri di sini. Oh gitu. Gitu. Bener-bener manfaatnya tuh terasa ya buat Iya. dosen dan industri Itu ya. kurang lebih sama sih. Nggak ada di awang-awang ya langsung Kalau kita aplikatif kan. kadang-kadang ya udah project selesai, tugas selesai, Iya. presentasi gitu kan. Kalau ini benar-benar projectnya dosennya punya kepentingan ya. Iya. Jadi dosennya pun dia milih-milih nih topiknya Betul, sama mau dikasih gitu ya. Kalau nggak bermanfaat nggak Ya kan usah. dulu waktu kuliah satu ada mata kuliah evaluasi proyek. Kita bikin proyek kan, lu terserah mau bikin apa aja. Nah iya kan biasanya kita gitu kan Iya. kalau S1 kita Nah, Indonesia. teman saya bikin proyek penangkaran jangkrik. Resikonya apa? Kalau ada fogging kan. Fogging mati semua. Iya, dan itu kan gak ada sangkut pautnya sama dosen. Kalau di sini ternyata Iya. ada sangkut pautnya Kalau di sama sini ada industri, sangkut pautnya sama dosen. Bahkan deket ya. dosen sendiri yang koneksiin sama industri. Wih. Iya. Itu yang bikin negara bisa maju hubungan antara mahasiswa dan Iya. industri ya. Sehingga tidak perlu ada jurusan yang ditutup. Iya. Betul. Tapi rasanya di sini tapi lebih dinamis ya tadi seperti Mas bilang kan. Kalau emang kita bikin prodi dibuka karena ada kepentingan dan negara atau ditutup ya udah karena sudah nggak relevan lagi ya itu kayaknya biasa nggak sih? Biasa di sini. Kalau di kita kan ya senior wah sudah merasa mau mengembangkan gitu ditutup itu rasanya kok sedih gitu. Di sini biasa aja gitu ya. Iya, biasa aja. Kalau S1 ngapain Proyeknya proyeknya? ngapain tuh? Kurang lebih sama sih, sama nanti kalau yang kemarin saya itu kayak jadi ikut internship pendek gitu loh. Nanti sama ada dari industri juga, nanti kita dikasih pilihan ini ada berapa kayak bukan kantornya atau Latbrok. Nah, tapi aku juga sport bisnis tuh di kepala saya masih bingung ya juga ya. Iya. Kayak industri apa sih yang dipakai di sport bisnis itu? Kebanyakan ya bener di sport tapi sisi bisnisnya gitu. Ya kayak misalnya Outputnya industri mungkin, olahraga misalnya kayak apakah industri baju, industri Oh iya, bisa sepatu. sebenarnya bisa ke mana-mana ke antara ke sebenarnya kalau yang saya pelajarin itu emang dibagi 3 kan di sini. Ada sektornya, ada yang public sektor, yang terus ada yang NGO, sama yang private. Yang private ini ya kayak klub bola gitu-gitu bisa masuk ke industri itu atau mungkin kalau mau ngembangin grassroots juga bisa ada namanya Sport England. Itu mereka ngembangin grassroots atau buka-buka leisure center gitu yang kolam renang. Oh, lifestyle. Lifestyle gitu. Terus ada juga yang bukan NGO apa namanya? Yang bukan NGO, sorry, non-profit organization. Non-profit. Tadi Misalnya kalau kalau itu non profit kan tadi. itu bukan, itu publik. Punya publik. Oh itu publik. Lifestyle. Oh. Kalau yang satu lagi bisa ke governing bodies gitu, ke FA atau ke PBSI-nya sini. Itu bisa, atau enggak sektor yang ke retail juga bisa, misalnya ke industrinya masuk ke Adidas gitu, atau naik Private emang tadi yang Brand-brand ya. brand-brand Nah, yang kalau Mas memang fokus project-nya untuk apa tadi? olahraga. Kalau tadi proyeknya apa yang Kalau dulu saya proyeknya, kalau yang di Jomors itu ada kerjasama sama LFC Foundation Oh. atau sama klub-klub bola amatir gitu yang mereka lokal-lokal. klub lokal yang mereka misalnya butuh exposure lebih, nanti kita ngangkat, tolong angkat dong sosmednya ini, nanti proyeknya sebagai begitu. Dari proses marketingnya. Ya misalnya. proses marketingnya atau sosial medianya. Dulu saya juga pernah ikut itu sama podcast. Dia podcast, memang podcast yang bahas tentang sport bisnis gitu loh. Ada namanya tuh unofficial partner. Unofficial partner. Unofficial partner. Oh, unofficial. Jadi dia memang disclosure sekali dia. Gua unofficial nih. emang podcastnya bahas tentang sport bisnis lah. Kayak pemasukan Premier League, sponsorship gitu segala macam. Nah saya dulu projectnya emang untuk ningkatin ininya, apanya SEO-nya itu, search engine optimization-nya gitu. Oh berarti ilmunya ini ya banyak ya di dalam ya, ada proses marketing, ada iya. teknologi informasinya juga, SEO, ada telekomunikasi, macam-macam ya ternyata ya. Emang sport bisnis itu emang lebih, tapi memang kalau untuk S1 ini lebih broad sih, lebih apa sih namanya? Luas ya. Luas, emang sport bisnis itu terlalu luas gitu loh. Ada bisa ke marketing, bisa ke sosmed, atau bisa mungkin kalau yang ini ngurus event olahraga gitu. Mantap, bisa macam-macam. Sponsorship atau partnership. Misalnya kan banyak lah memang ininya industrinya gitu. Coba bayangin kalau Indonesia kayak gitu Ya ya. finance juga bisa gitu. Melingkup tenaga. banyak hal. Indonesia masih itulah, masih potensinya masih terbuka besar kayaknya ya Zara ya buat Sebenarnya sport iya. bisnis ya, karena belum sampai kayak di sini semuanya. Kalau kayaknya semuanya kan udah dipegang nih, kalau Indonesia kan belum kayaknya, masih peluangnya masih besar sekali kan. Yang ngurusin Jakmania, Oh, bonek. iya, bobotoh gitu kan.
Pak, Pak, gede. Besar itu. Boboto berapa? Kan orang Bandung. Berapa? 50 juta ada. 50 juta ada. Betul. Hampir kayak penduduk Inggris. Makanya. 50 ngurusin juta itu bisnis udah. besar itu. Tapi balik lagi kalau untuk ngurusin itu kan harus, ya mungkin harus ada political will juga kali ya. Politikal. Dari kalau Betul, di itu. Balik sini lagi kan ke situ ya. di sini Akarnya kalau di sini kan emang ya pemerintah juga ikut campur tangan gitu untuk ngurusin. Kan zaman dulu kan banyak hooligan-hooligan itu. iya. Akhirnya mereka bisa lah diedukasi sama pemerintahnya menjadi sekarang mungkin lebih dalam tanda kutip sedikit lebih tertib lah walaupun ya masih sama juga cuman Jauh paling tapi nggak- lah ya. Tapi jauh dibandingkan yang zaman dulu kerusuhan-kerusuhannya gitu kan. Menurut saya di Indonesia mungkin marketnya dulu diedukasi ini mungkin kayak gitu. Tuh Ezra. tuh. Tapi itu jadi penting. Maksudnya karena saya juga kerja di universitas ya. Jadi emang paling penting ini kita sebagai jembatan di mana industri ini ternyata kita tuh banyak sources loh mahasiswa yang mau belajar ke tempat Anda bisa kontribusi. Tapi dibayar nggak bro gitu? Enggak ya, maksudnya kita Enggak, itu kan emang project aja Project itu. kan, Ya. heeh. Cuman sebentar kok. mungkin paling industri tuh takut 3 gitu bulan. kali ya. Kalau mau rekrut gitu-gitu kayak bingung ini mau kemana, nyari ke siapa gitu ya. Iya benar. Dari sisi universitas juga bingung ini industri mana yang butuh gitu-gitu juga ya. Jadi nggak nyambung gitu mungkin ya. Terus dari kampus juga didukung kalau misalnya mau ada event olahraga nih, mau volunteer gitu sama kampus juga didukung nih volunteer nih ke sini biar ada ya masuk CV pengalaman. Pengalaman. Dulu saya Good for you CV ya. Iya, di CV gitu. Dulu saya sempat volunteer ini apa Women's Euro itu 2020 gitu. Itu juga dapat ininya dari kampus juga bahwa ini ada event nih kalau mau volunteer bisa gitu. Karena itu juga paradigma yang beda di Indonesia sama di Inggris kali ya. Saya juga nangkep ya. Di Indonesia itu yang ditangkap itu misalnya Anda itu dihargai kalau misalnya menang Olimpiade. Betul. Punya kompetisi-kompetisi gitu ya. Tapi kalau di sini tuh kayak tadi itu benar tuh volunteer, berkontribusi ke masyarakat. Hal gitu. kecil aja ya. Hal-hal kecil itu yang Iya, berdampak berdampak gitu. dianggapnya ya. Tapi yang menurut saya emang bener juga ya. Kita pinter-pinter di Indonesia fondasinya nggak ada gitu. Iya benar. Makanya ada foundation tadi kan. Belajar nulis esai Bapak. Tujuannya itu. Tapi kalau Mas gimana? Ada juga nggak kesempatan untuk kayak tadi volunteer, apa internship atau yang lain-lain? Kalau di S2 saya kan kampusnya karena berbasis riset mungkin ya. Karena Russell Group itu kan fokusnya untuk riset. Jadi fokusnya kayaknya ke conference gitu. Malah ke sana Jadi ya. kalau misalkan kita nemuin ada conference di mana di Eropa atau apa, kita bisa ngajuin dana untuk mereka funding kita gitu untuk ikut Nah, conference itu dia biar nggak rugi-rugi banget ya. Udah bayar mahal-mahal, kita dapat benefit lagi gitu ya. Terus mau dia danain. Mau karena ada juga orang Indo yang S2 di sini bareng berangkatnya ikut conference di Eropa itu di funding semuanya tiket sama tiket pesawat dan tiket hotel. Visa juga. Visa dia nggak butuh visa jadi aman. Termasuk untuk proyeknya itu sendiri nggak? Kan pasti untuk dia ngajuin tuh butuh riset mini lah gitu ya supaya bisa. Iya, proyeknya juga semua di funding. Wih. Jadi pokoknya di funding semua all in. Gitu. Jadi tinggal berangkat, udah. Kita tesis skripsi bayar sendiri cari duit lagi. Iya, kalau di Indo itu. Kalau di sini berarti kemarin ada kayak skripsi-skripsian gitu juga Mas? Ada dulu sih. Skripsi lu yang tarik tambang bukan yang Bukan itu project juga itu. Itu project juga. Tarik tambang. Emang ada modul Ini ada modulnya itu modul event management. Jadi setiap 17-an bilangnya. setiap kelompok disuruh bikin event gitulah. Nah, saya bikin sama kelompok saya tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang saya undang Bang Fatul, lawannya yang anak-anak gym LJMU itu mengangkat besi itu. Orang Indonesia beda tulang, lawannya atlet angkat besi kampus, keseret gitu. Gue lepasnya udah ampun. Musuhnya orang-orang angkat besi itu. Tarik tambang. Proyeknya disuruh bikin event Saya kira jadi bikin itu apa namanya yang Korea itu apa itu? Ada tarik cat. Squid Game. Squid Game. Tapi mas dia Kalah mati. tarik tambangnya profesional loh. Ada orang asosiasinya Iya. datang, asosiasi Tarik takwar ya. Talk of War Association di Seriusan ada? itu saya minjem talinya dari mereka. Sampai ada spesifik talinya. Ada spesifik Wasitnya talinya. juga ada. Wasitnya ada dari mereka juga. Berarti profesional ya? Profesional Apa mereka apa yang- dibikin serius ini. Ada pekerjaannya gitu. Iya. Kalau kita kan 17-an cuma RT RW aja. Saya juga kaget kan itu waktu mau bikin tarik tambang terus ya karena ini kan project kampus lah jadi harus kita garapnya serius lah gitu. Terus saya cari di Google wah, ada di Talk of War Association. Terus mereka juga punya pas yang iseng-iseng scroll websitenya gitu kan mereka memang punya turnamen sendiri gitu.
liganya sendiri lah. Ini Indonesia harus ikut tuh. Hanya masuk gitu. Kita udah tiap tahun latihan itu. Jadi ada atlet tarik tambang yang Ada, ya. jadi profesional. Indonesia kan kalau acara kantor ada tarik tambang, 17-an ada semua. Terus mereka juga memang ada rules and regulation-nya itu resmi gitu dari mereka gitu. Apa yang boleh, apa yang nggak Apa yang boleh. boleh, apa yang nggak boleh. Kalau itu beda lagi, bukan skripsi ya. Itu bukan Oh, ya, itu skripsinya apa? itu project juga. Skripsinya apa? Skrip saya dulu ini comparative study antara fans di sini, fans bola di UK sama fans bola di Indonesia. Oh. Tapi khusus fans bola Premier League ya. Maksudnya bukan fans Indonesianya, bukan fans klub lokal klub Indonesia. lokal Indonesia. Premier League. Misalkan Tentang kalau di sini Big Reds Indonesia, Big Reds sama di Indonesia Big Red sama yang Tahun orang-orang sini, atlet lokal inilah apa namanya tentang commercialization of sport ini gimana mereka menanggapinya dan Persepsi mereka mereka gimana, tentang tentang komersialisasi. itu sih kemarin gitu ya. saya tentang itu. sidangnya susah gak sidangnya? S1 nggak ada sidang. Oh, submit aja. Submit aja. Aja Pak. Tinggal deg-degan aja nilainya dong berapa ya. Berapa iya. Iya, pakai sidang tuh. pakai sidang kalau di sini. Bisanya Mana enggak tuh. repot-repot kita udah ada sidang proposal, sidang hasil, ujian akhir. Belum lagi kalau ada revisi lagi. Ya Allah. Di sini Karena kan kalau di Indonesia tapi ditanya Mas, ini mau ikut sidang apa mau langsung mau dibantu di sini? tapi ini plus minus ya. Di Iya, sidang. plus minus sih itu Di memang. sidang kalau di Indonesia itu karena kita mungkin ada ketidakpercayaan ya. Iya. Ini orang ngerjain bener apa? Iya, betul. Bayar Iya. skripsi ya. Iya. Karena di koran dulu zaman dulu kan ada di Iya, koran iya, tuh. iya, iya. Bantu Iya. skripsi. Iya, Wah, itu kan ada banyak banget. Sekarang juga ada kan di Instagram kan. Sekarang makin banyak di Twitter, sekarang makin masif sekarang ini. Karena saya pribadi juga dulu waktu S1 pernah ditawarin jokiin punya teman. Oh, Mas yang jokiin. Iya, saya jokiin. Malah terpercaya Pemain nih. ini, pemain. Silakan yang mau joki lagi, silakan. Nggak akan abal-abal lulusan IOL. Kalau 15M diambil ya. Iya. Ya, kalau dulu saya pas sidang kan sempat kadep nih ketemu kan sama calon pengujinya kan. Pasti cuma bilang, kalau kamu bikin sendiri mah kamu tahu kok apa yang kamu tulis. Oh iya bener juga. Dia bilang gitu, udah gak usah takut, udah gitu aja. Kamu bikin sendiri kan? Iya sih bikin sendiri, ya udah sampai ketemu di ruang sidang. Selesai gitu. Iya kan, karena dosen kan pengen mas-masin aja ketika ditanya yang ditulis tahu nggak sih gitu aja sebenarnya. Kalau mau nilainya bagus ya, cuman gitu aja sebenarnya. Nggak Ini perlu POV-nya dosen nih, begitu tuh. Kemarin tuh yang ada presentasi cuman tentang waktu bikin proposal sih. Oh, pas proposalnya. Itu pun bukan sidang sih, lebih ke presentasi ini mau nulis apa gitu sih. Oke. Tapi menurut aku ya yang membedakan Indonesia sama luar ya, mungkin kalau Indonesia tiba-tiba kadang-kadang Pak saya mau maju hasil besok gitu. Tapi kalau di sini tuh proses untuk tiktokannya itu ada gitu loh, kelihatan gitu. Jadi kita tahu ini ngerjain sendiri apa enggak, ada Zoom meetingnya, dan itu terdokumentasi ya. Nggak tahu kalau di tempat Mas didokumentasi nggak? Kalau Untuk apanya? Untuk tektokan antara dosen sama Bimbingan, mahasiswa. bimbingan. Bimbingan, Oh, ya, bimbingan. Iya bisa. Iya. Ada ya? Ada bimbingan. Ada waktu-waktu ada bimbingannya. waktu-waktu bimbingannya. Tapi misalnya kita mau dadakan gitu juga, mereka juga bisa aja sih. bisa aja. Oke-oke aja. Bimbingan Oke-oke oke-oke aja aja, ya. iya. Cuman ya berarti emang mereka percaya betul ya bahwa ini masa terserah dia dari mana sumbernya, pokoknya saya nilai aja gitu ya. Iya. Kalau S2 bagaimana? Sama juga? Ada sidang nggak kalau S2? S2 juga nggak ada. S2 juga nggak ada. juga. Jadi sama kayak ada proposal, Itu yang ada seminarnya presentasi. nggak ada juga. Oh, nggak ada Jadi juga? jadi cuma datang ke kantornya, ngobrol-ngobrol, mau bikin apa? Malah Kopi nggak gitu. nggak bikin apa sih. Kalau S2 tuh ditawarin. Jadi disertasi saya itu tentang aplikasi computer science di matematik. Jadi disuruh buat algoritma baru untuk bantuin anak PhD yang di kampus saya itu. Jadi supervisor saya ada 2, profesornya sama anak PhD-nya. Kayak gitu. Jadi proposalnya cuma datang, kita ngobrol bertiga. Jadi proyek tentang ini, saya harus bikin bla 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 bla, udah kayak gitu. Selama itu nggak ada harus bimbingan apa, jadi cuman email aja atau enggak Zoom meeting, kalau enggak langsung datang aja ke kantornya. Ada yang bingung datang, ada yang bingung nanya, dan langsung dijawab kayak gitu. Lebih gitu sih, nggak ada yang jadwal harus bimbingan hari ini gitu, nggak ada. Pas udah ngumpulin aja. Tinggal Iya. Nunggu nilai. submit, iya. Submit. Dan saya pikir penilaiannya ya udah yang penting it works gitu untuk anak PhD-nya atau project-nya. Iya. Ya udah nilainya oke, sesuai gitu ya. Suruh submit ini juga jurnal. Kalau di Indonesia kan S2 harus jurnal anu sekian gitu. Iya, Ada nggak? submit gitu, nggak ada bukti Kalau submit. S2 di sini enggak. Nggak ada bukti publikasi. Itu karena kita ngejar publikasi, jumlah publikasi. Oh, iya, iya. Telepon Mas. Di sini tuh enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aman.